Mungkin teman-teman sudah ada yang kenal dan mungkin ada yang belum kenal. Saya perkenalkan, nama saya Mandoso Aswin Putra. Saya aslinya sebenarnya Malang, Jawa Timur. Tahun 2012 saya merantau ke Yogyakarta untuk mengadu nasib. Perjalanannya panjang sampai hari ini kita di dunia yang sama, di dunia hobi. Dunia hobi ini yang membuat saya akhirnya merasakan kehidupan. Jadi mungkin ada tagline ya, dari hobi menjadi hoki, dari hobi menjadi hoki. Nah, ini tagline yang saya selalu pegang, di mana dari hobi yang saya punya, dari hobi yang kita punya, ternyata juga bisa membangkitkan ekonomi kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, sedikit memperkenalkan, saya punya satu penangkaran yang namanya Mahaswin Farm. Mahaswin Farm ini berdiri di tahun 2012 atau 2013 di Yogyakarta. Kita mengawali dari hobi ayam hias yang sangat murah. Kalau ada yang kenal namanya ayam Polandia. Itu modal pertama kami, itu harganya 25.000, hingga sampai saat ini alhamdulillah asetnya sudah nggak tahu. Artinya dari hobi ini dengan nilai sekecil itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dikatakan cukup berkecukupan. Mahaswin Farm ini tidak hanya ayam hias ya, kita juga punya reptil, burung unta, dan kita peternak burung unta satu-satunya di Indonesia yang berhasil. Kita juga penangkaran merak terbesar di Indonesia, dan banyak sekali ayam-ayam hias yang kita juga pelihara. Sehingga kami ingin berbagi pengalaman, kami ingin berbagi tips dan trik bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana bisa konsisten untuk terus menjalankan hobi yang kita punya. Nah, monggo untuk acaranya mungkin kita bisa tanya jawab saja biar lebih santai. Apa yang ingin ditanya, selama saya bisa jawab, insya Allah kita akan jawab. Tapi kalau nggak bisa, saya mungkin pas. Nah, monggo Mas Agus Lamim, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang seputar mungkin hobi, ekonomi, penangkaran, penyakit, atau mungkin peluang-peluang bisnis di seputar hobi yang kita lakukan saat ini, hewan dan lain sebagainya. Insya Allah mungkin kita bisa jawab. Monggo, silakan. Dari Mbak juga boleh. Ya, langsung aja teman-teman. Monggo, teman-teman ada yang mau nanya? Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan dari Kota Bondowoso. Pertanyaan saya, Mas, di daerah saya itu banyak merak, masih lestari, dan banyak petani itu mendapatkan anak ayam merak. Nah, sejak itu kita mau pelihara itu masih takut, Mas, ayam merak hijau itu. Nah, sudah itu Mas, mau buat sertifikat atau pelestari, itu gimana caranya, Mas? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaannya mengarahnya ke PKSDA ya, cuman insya Allah saya bisa jawab. Nah, untuk merak hijau Jawa itu termasuk hewan dilindungi Undang-Undang Perlindungan Satwa nomor 5-7 di tahun 90. Itu dia masuk list hewan dilindungi terus Appendix 2, sehingga kita dilarang memiliki tanpa izin. Nah, yang jadi pertanyaan adalah banyak sekali masyarakat itu yang memelihara merak Jawa atau hewan dilindungi itu tanpa izin, karena mungkin mereka mendapatkan dari hutan. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Pertama, ketika kita mengajukan ke BKSDA untuk sertifikat dan izin, kemungkinan pertama kita akan dibantu, kemudian kedua akan disita. Nah, ini karena undang-undangnya ambigu. Undang-undang kita tuh hampir semua itu abu-abu, sehingga tergantung siapa kita, bagaimana cara kita masuk, lewat siapa kita masuk. Ketika kita bukan siapa-siapa dan cara masuknya salah, kita akhirnya hanya jadi
Apa itu? Jadi ATM, jadi ATM. Nah, tapi kalau kita dengan cara yang benar, orang yang benar, kita akan dibantu. Sehingga kita kemarin mungkin sempat heboh ya mendengar penyitaan satwa landak di Bali. Nyun ngapunten itu hanya landak yang seharga 200.000. Hebohnya se-Indonesia, gempar se-Indonesia. Sedangkan nyun ngapunten sampai detik ini black market orang hutan, black market kakak tua raja, black market cendrawasih ke Thailand sangat masif. Landak yang seharga 200.000 jadi bulan-bulanan. Itu tadi yang saya bilang. Ketika kita salah pintu, akhirnya bukannya kita dapat bantuan, tapi malah kita dijadikan momen untuk prestasi. Nah, ini penting sekali kita menjalin komunikasi dengan BKSDA. Nah, saya juga sudah dengar tahun 2018 kemarin Ayam Hutan Hijau itu sudah masuk rancangan undang-undang untuk masuk satwa dilindungi. Tahun berapa ya, Pak? Itu saya sempat dengar itu. Nah, artinya teman-teman di sini itu harus sudah prepare, membuat perizinan sebelum dilindungi. Karena kalau sudah dilindungi, ini semakin rumit nanti, biayanya jadi besar, terus regulasinya rumit. Tapi kalau kita sudah buat izin penangkaran atau izin edar sebelum ini masuk daftar dilindungi, kita akan sangat mudah memiliki izin tersebut. Nah, ini harus kita jaga bersama karena ayam hutan hijau sekali lagi hanya ada di Jawa dan sekitarnya, dan ini menjadi hewan yang sangat menarik dan eksotis. Bahkan di Eropa ayam hutan hijau menjadi primadona, sehingga kita bukan hanya menjaga sebatas hobi, tapi kalau bisa menjaga juga dari sisi konservasi, sehingga ayam hutan hijau itu menjadi ikonik bukan hanya di Indonesia secara legal ya karena milik kita, tapi di internasional juga kita diakui karena memang ada izin tangkar yang resmi. Nah, ini penting banget karena kita sebuah komunitas yang besar, komunitas yang mungkin sudah ada yang berbadan hukum gitu untuk pecinta satwa ayam hutan. Nah, itu saya pikir ini penting, kita harus punya izin tangkar. Nah, itu penting banget. Kembali lagi ke ayam hutan ke Merak Jawa tadi itu, bagaimana cara mengurus perizinan? Pertama, kita harus melaporkan dulu. Merak ini kita laporkan ke BKSDA bahwa kita menemukannya, nanti dari BKSDA biasanya disita dulu, baru dititipkan ke kita. Pertama kita punya izin penitipan, sampai kita sudah beranak pinak, baru nanti kita keluar izin tangkar. Berbeda ketika kita membeli langsung hewan dilindungi dengan sertifikat. Nah, ini nanti kita langsung dapat izin, kita bisa langsung proses izinnya. Tapi kalau kita dari F0 atau penangkapan liar atau menemukan di alam liar, prosesnya lebih panjang daripada kita beli hewan yang sudah resmi. Jadi buat teman-teman di Bondowoso, di Jawa Timur, di Banyuwangi, itu masih sangat banyak sekali ditemukan merak-merak liar yang ditangkap, mungkin telurnya diambil oleh petani, bahkan black market juga masih masif di sana, sehingga memang kita harus mengakui sulit mengkontrol pelestarian hewan-hewan hutan, karena sekali lagi hutan kita sangat luas, tapi polusi hutan kita itu sangat minim, sehingga kita sering kebobolan. Bisa melestarikan satwa kita kecuali kita punya jalan yang bagus. Nah, ini adalah sebuah jalan besar. Jadi kalau kita maju atas nama komunitas, maju kita atas nama lembaga, saya pikir mereka akan jauh lebih merespon positif daripada kita maju sebagai perorangan. Mungkin dari saya gitu, Mas. Cukup, Mas. Oke. Terima kasih. Monggo langsung aja untuk teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enmas dari Jakarta dengan perihal ayam hutan ya. Karena saya penangkar di daerah Mati. Nah, ini ayam hutan ini kan belum ada undang-undangnya. Kalau ada keluar. Saya butuh bareng dhuwur ya, cepet ya. Ya kan. Padahal Caijo pun di Lumbain masih ada. Masih ada. Itu kan sama kan undang-undang Yeah. Wadak sama Caijo itu harus sama. Betul. Nah, untuk ayam hutan itu kan kalau saya rasa saya buka BKSDA belum ada. Tapi 3 tahun atau 2 tahun kemudian, menurut saya kalau kita akan diambil terus, ada bis. Dan akhirnya kan BKSDA riset
kilometer berapa dari hutan ada atau tidaknya. Nah itu permasalahannya gini mas, dari saya pihak penangkap apakah izin dulu dari SDA atau seperti apa? Karena ayam hutan ini kan begini dulu. Yeah. Apakah saya izin atau seperti apa? Biar saya kan ini kan normal ya. Yeah. Saya kan tangkapan. Yeah. Tangkapan udah ada anak. Nah, apakah itu didaftari sehingga saya pun aman untuk kedepannya untuk nggak was-was gitu kan? Ketika ini dulu kan saya bingung juga harus lapor kemana. Oke. Pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, matur sembah nuwun Mas Sadik. Jenengan Jakarta atau Madiun? Kerja di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, Mas Erik, matur nuwun, pertanyaannya menarik banget ya. Ini kaitannya dengan ekonomi ya, Mas Erik. Jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita membuat izin hewan ini belum dilindungi, itu akan jauh lebih mudah, sangat mudah. Karena sebenarnya kita nggak perlu bikin izin, tapi kita mendahului karena kita melihat masa depan. Karena ini potensi. Karena perburuan liar sangat masif sekali, entah itu di berburu hanya hobi ditembak mati dan lain sebagainya, kan itu fakta di lapangan. Nah, artinya kan terus merosot ini, terus merosot. Nah, ketika kita punya penangkaran tapi nggak punya izin, sayang. Karena izin tangkar menurut undang-undang itu hanya 500.000. Itu izin tangkar hewan tidak dilindungi, dan itu izin tangkar bisa bukan hanya untuk ayam hutan. Jadi nanti jangan bikin izin tangkarnya AVES misalnya. Di dalam izin tangkar jenengan ini tadi cantumkan saja merak, cendrawasih, burung, apa semua, tulis saja semua, dan itu hanya biaya 500.000. Kan nggak rugi. Dalam artian hanya kita membuang 500.000, kita punya izin tangkar secara resmi, walaupun kita belum memiliki hewan-hewan itu tidak apa-apa. Yang penting kita sudah punya listnya, sehingga pas kita sudah punya izinnya sudah ada. Ya kan, besok kita mau punya merak, izinnya sudah ada. Kita mau punya ayam hutan dari Kalimantan, sudah ada semua. Nah, itu menurut undang-undang hanya 500.000, walaupun aplikasi di lapangan kita tahu sendiri seperti apa. Tapi karena ini bukan hewan dilindungi, saya pikir tidak terlalu menarik ya untuk oknum untuk mencari tambahan-tambahan, karena bukan sesuatu yang seksi untuk diporoti. Beda kalau kita mau minta izin hewan dilindungi, pasti akan dipersulit biar cepat turun. Karena ini bukan hewan dilindungi, saya pikir akan jauh lebih mudah. Jadi saran saya buat Mas Erik, kalau memang sudah masuk ke ranah penangkaran, kita buat izin aja. Karena seperti yang Mas Erik bilang, mungkin 5 tahun ke depan hewan ini sudah mulai sedikit, dan mungkin rancangan undang-undang baru akan masuk ayam hutan hijau itu masuk satwa dilindungi, dan pemenangnya adalah penangkar. Ketika perburuan liar sudah luar biasa, di stop, black market juga, jual beli juga sudah dianggap black market, kecuali yang memiliki tangkaran. Akhirnya ketika kita bicara efek ekonomi, pemenangnya adalah siapa yang mendahului. Nah, ketika kita sudah punya izin duluan, otomatis kita bebas jual beli di online tanpa harus khawatir, sedangkan yang lain masih belum punya izin, baru buat izin dipersulit karena sudah masuk hewan dilindungi. Nah, saya pikir ini kembali lagi ke ekonomi, dari hobi menjadi hoki. Itu tadi kita harus bisa melihat dengan kacamata di 5 tahun ke depan seperti apa. Karena sekali lagi ayam hutan hijau bukan ayam yang nyonya punten ya, ada yang tahu Brahma nggak? Ayam Brahma, ayam kate, ayam itu kan ayam-ayam yang nyonya punten itu ayam musiman. Karena dia baru muncul menarik, tapi mungkin setahun 2 tahun dia hilang. Ayam hutan hijau itu dari dulu sampai masa depan itu nggak akan pernah hilang, karena dia otentik, kualitasnya otentik, keindahannya otentik. Itu yang nggak mungkin bisa digantikan oleh hobi lain atau satwa lain. Jadi saya pikir ini menjadi hobi dan bisnis di masa depan yang sangat menarik, ayam hutan hijau ini. Coba Mas Ari. Ini Mas, kalau izin penangkap itu kan izin ya, izin edar ya. Apakah saya harus dijaga atau tidak? Oke, izin tangkar ini jatuhnya perorangan bisa. Perorangan bisa, tapi kalau izin edar wajib badan hukum, minimal UD, dagang minimal. Tapi kalau besar sekalian CV atau PT nggak masalah. Nah, kalau izin tangkar perorangan bisa. Perorangan bisa. Berarti izin tangkar dulu kita bikin. Saran saya langsung semua, kalau memang sekalian garap dimasukkan, udah tinggal nunggu mereka jalan, mau jadinya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, yang penting proposal udah masuk.
Beda kalau kita dikejar-kejar deadline. Nah, itu harus cepat-cepat. Kalau kita kan cuma iseng-iseng berhadiah, buatkan proposal, masukkan, kapan diproses, kapan jadi kan nggak masalah. Nah, gitu. Makasih Mas. Lanjut, monggo, masih ada waktu 10 menit lagi. Oh ya, Mbak E. Silakan, masih ada, mau ekonomi, mau hobi, mau penangkaran, boleh. Baik, terima kasih Mas atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung dari Kabupaten Banyumas. Ada suatu hal yang ingin saya tanyakan Mas, ini terkait dengan usaha budidaya ayam hias ini. Kita tahu bahwa anak muda sekarang itu cenderung tidak terlalu suka dengan ayam hias. Trik dan tips apa yang dilakukan selama ini bisa sampai di titik ini berhasil gitu Mas, agar generasi-generasi anak muda sekarang minat untuk mengikuti kesabaran. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Agus sudah jawab. Mas Asim dulu. Oke. Tapi sebelumnya mari kita tepuk tangan dulu di acara keren ini. Oke, Mas Untung ya, Mas Untung. Pertama yang perlu saya tekankan adalah konsisten. Itu satu kata yang sederhana, tapi itu adalah modal terbesar seorang pengusaha, modal terbesar seorang pembisnis, modal terbesar seorang karir. Konsisten. Nah, konsisten ini yang tidak dimiliki banyak orang. Hanya orang-orang tertentu yang mau konsisten ketika dia jatuh, ketika dia sulit, masih terus konsisten di posisi itu. Dan orang-orang konsisten, saya pastikan dia hanya menunggu waktu untuk sukses. Ini yang paling penting. Tapi sebelum kita bicara konsisten, kita kembali ke flashback ke kemarin ya. Di 2012, saat saya mulai terjun di dunia ayam hias, saat itu terus terang ayam hias saat itu hanya dijual belikan di pasar-pasar, online belum ada. Nah, saat itu saya bertemu dengan banyak senior-senior, termasuk ini namanya Udin ya. Dulu saya kena tipu sama orang ini. Dari mana ya? Dulu. Jadi Mas Udin dulu ini senior di dunia ayam pelung. Di dunia ayam pelung. Nah, dulu kan saya juga ngapain, saya nggak punya modal sama sekali. Terus ada personal branding dari Mas Udin ini sangat kuat banget saat itu ya. Di Jogja siapa yang nggak kenal namanya Sampurna Farm. Wah, itu keren banget. Sampai Malaysia. Sampai Malaysia, sampai Burundi segala. Nah, saat itu ada namanya Mas Tomo, teman kita namanya Mas Tomo, orang mana? Imogiri ya. Imogiri. Saya main ke rumah Mas Tomo, saya minta modal ayam untuk bisa saya jual maklar. Di situ ada ayam pelung abu-abu. Nah, ayam pelung abu-abu ini saya nggak menarik sebenarnya, cuman Mas Tomo ini selalu mengatakan ini punyanya Mas Udin Sampurna Farm. Kalau nggak kamu ambil, diambil sama dia lagi nanti. Berarti kan ini orang besar mau ngambil ayam ini. Saya ambil utang. Ternyata saya jual nggak payu-payu. Nah, inilah pentingnya personal branding. Jadi barang setidak mewah apapun ketika itu dikaitkan dengan nama tertentu, ternyata hewan ini menjadi naik value-nya. Sehingga saya belajar dari situ. Oke, saya perlu nama besar, saya perlu personal branding. Dari saya hanya jualan ayam maklaran, akhirnya saya menciptakan sebuah bendera namanya Masin Farm. Nah, Masin Farm ini akhirnya saya dulu jual semua ayam, tapi saya harus fokus, saya harus lebih dikenal apa. Sehingga saya akhirnya lebih fokus menjadi maklar merak saat itu. Maklar merak, logo saya buat merak, dan saya membranding diri saya peternak merak. Walaupun saat itu masih maklar, masih jualan produk. Nah, alhamdulillah akhirnya orang ketika melihat merak atau mendengarkan kata merak langsung teringat farm, Masin Farm, satu-satunya penangkar merak di Indonesia. Sehingga saat itu langsung orbit. Itu personal branding. Sehingga personal branding itu penting banget. Terkadang kita itu malu tampil di depan umum atau mungkin muncul di sosial media itu malu, enggak, kamu aja. Padahal ternyata itu penting banget. Karena kepercayaan pembeli itu bukan hanya namanya, tapi orangnya, bagaimana kehidupannya. Karena kadang-kadang pembeli itu ketika kepo nih, wah, Om Agus, kita akan buka akunnya Om Agus. Siapa sih Om Agus ini?
ternyata postingannya kalau tante-tante kafe. Itu merusak kepercayaan. Ya kan, itu merusak kepercayaan. Artinya apa? Kita butuh personal branding. Saya belajar banyak dari senior-senior tentang personal branding, angkat branding itu tadi, sehingga hari ini alhamdulillah dari menteri, dari public figure, artis dan lain sebagainya berbondong-bondong ke tempat saya hanya untuk belajar. Semua universitas se-Indonesia juga belajar di tempat saya tentang bagaimana menangkapkan merak, bagaimana menangkapkan burung unta, bagaimana mengangkat ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Karena di tempat kami juga kita punya sekolah alam dan kita gratiskan untuk belajar tentang filsafat, belajar tentang alam, pesan moral dari alam, dari hewan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi akhirnya bukan hanya pecinta, tapi juga ternyata akademis datang ke sini, dan itu bagian dari personal branding. Kita membuka sekolah gratis, semua sekolah se-Yogyakarta datang ke tempat kami setiap hari, dan itu sebenarnya personal branding. Mereka menceritakan tentang Mahasin Farm ke keluarga mereka, ke teman-teman mereka, sehingga kepercayaan orang yang mau berbelanja di Mahasin Farm itu sangat tinggi sekali. Karena balik lagi, bisnis atau marketing terbaik adalah mulut ke mulut. Karena kalau sosial media masih bisa tipu-tipu, tapi kalau dari mulut ke mulut, saya sudah ke sana, saya sudah ketemu orangnya, itu cara terbaik untuk menjadi pebisnis yang mungkin cukup kokoh eksis sampai hari ini. Oke, mungkin gitu Mas Untung. Oke. Wah, ini jebakan Batman yang biasa lagi. Ya, terakhir. Ya, yang terakhir. Ya. 51 tahun. Terima kasih senior saya Mas Hasim. Ini pertanyaan satu aja. Apakah BKSDA itu ada di setiap kota dan kabupaten? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. 51 tahun. Oke, pertanyaannya apakah BKSDA ada di setiap kota dan kabupaten? Itu tidak. Ketika kota itu kota besar, mungkin iya. Dalam satu wilayah, misalnya Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada beberapa titik BKSDA. Ada mungkin di tempat yang lebih kecil, Bali misalnya. Di Bali hanya satu provinsi yang satu. Nah, ini saya nggak bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Mungkin karena memang penempatan BKSDA atau pendirian BKSDA itu juga melihat tempat ini ramai atau tidak. Tempat ini cukup dikontrol oleh satu BKSDA atau lebih dari satu. Jadi mungkin itu perhitungannya. Jadi kalau ditanya kenapa, saya nggak bisa jawab. Ini bukan masalah kenapa ya. Sepertinya kan kayak kemarin polanya tapi bisa ada bedanya BKSDA. Apa yang membedakan antara satu kota dan kota yang lain? Ada. Awas ya. Apa yang membedakan? Jadi gini, mungkin lebih ke cabang ya, ke unit. BKSDA di Malang ada, tapi pusatnya kan di Surabaya. Jadi ketika ada pengurusan administrasi yang mungkin lebih urgent atau lebih besar, akan diarahkan ke pusat. Tapi kalau hanya mungkin penyitaan atau mungkin administrasi yang tidak terlalu besar, mungkin bisa dikerjakan di cabang-cabangnya tadi itu. Jadi itu banyak sekali terjadi, kayak di Jawa Tengah, pusatnya itu ada di Semarang, tapi Solo punya, Purbalingga punya, di beberapa kota lain juga punya. Tapi ketika memang itu harus dilakukan atau pengurusan izin yang mungkin LK ya, lembaga konservasi, itu tidak bisa di cabang, harus di pusatnya. Nah, itu yang mungkin membedakan BKSDA cabang dan BKSDA pusat kita provinsi, mungkin seperti itu. Tepuk tangan dong. Oke, Mas Prapto itu. Mas Prapto. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk Swastiastu, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jadi saya merasa bangga dan terharu atas kehadiran Bapak Ibu semua ini. Jadi saya juga sebagai tuan rumah minta maaf atas kekurangan pasudatan menu yang kurang berkenan.
Jadi gini Mas, saya mau bertanya, bagaimana supaya peternak sukses? Dan saya tuh kemarin sudah berusaha untuk sukses. Jadi ada ayam hutan 21 kandang Mas. Jadi angan satu tinggi besar, cita-cita wah kalau 21 kandang ayam hutan yang sekarang satu ekornya yang siap lomba itu ada yang 3 juta, 6 juta. Jadi semangat. Saya ambisi membeli ayam hutan yang dari Lombok ini, yang terkenal kan dari Lombok kan ya, ada 21 pasang. Tapi harapan saya itu ternyata gagal, nggak sesuai dengan rencana. Dan saya ingin ayam hutan hijau itu supaya lebih dikenal ke masyarakat luas. Jadi lestari, tetap lestari. Jadi pemburu itu nggak untuk dimakan dagingnya, nggak, tadi dipelihara gitu biasa biar lestari gitu. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Oke. Gimana teman Pak, dan sebelumnya salam hormat dari saya. Bagaimana trik atau tips untuk sukses menangkarkan ayam hutan hijau? Iya. Saya bukan peternak ayam hutan hijau, tapi basically semua hewan sama. Jadi dulu saya menangkarkan tahun 2014. Saya pernah karena kami bermodalkan 25.000 Pak Prapto, hanya modal 25.000, terus kami akhirnya punya ayam Polandia 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, aset itu saat itu 2 juta dan itu harta kami 2 juta itu. Akhirnya saya beli ayam Polandia dari pasar, mati semua gara-gara bawa virus. Itu titik di mana saya frustasi, apakah bisnis ini masih layak atau ideal untuk kita jalankan. Di situ pilihan saya berhenti, mencari pekerjaan lain yang lebih real, lebih realistis, atau saya melanjutkan dengan pembelajaran besar ini tadi. Di situ akhirnya saya memutuskan untuk belajar. Ternyata untuk menangkarkan butuh kandang karantina. Karena kalau nggak ada barang datang harus karantina dulu, karena belum tentu dia sehat, belum tentu dia steril. Terus perlu ada pembelajaran ini, gejala sakit apa, penyebabnya apa, obatnya apa. Di titik itu saya belajar banyak, sehingga akhirnya saya hari ini menangkarkan bahkan bulu unta yang dianggap mustahil bisa ditangkarkan di Indonesia, di Mahasiswa berhasil. Kenapa? Karena ternyata basicnya sama. Kita harus mengenal apa yang kita pelihara. Kita bisa berinteraksi dengan dia, apa yang dia mau, apa kebutuhan dia. Apapun hewannya, ketika kita bisa membuat dia nyaman di tempat itu, dia akan sehat, dia akan produksi. Sehingga kita secara pribadi, secara personal, secara hati, kita harus kenal hewan ini, karakternya seperti apa, kesenangannya apa, dan yang membuat dia nyaman apa. Ketika kenyamanan itu sudah ada, produksi itu udah nggak perlu lagi kita paksakan harus gimana caranya produksi. Dia akan produksi dengan sendirinya. Sehingga yang perlu kita temukan adalah rasa. Karena banyak sekali orang pelihara hewan itu hanya menggunakan ambisi, bukan rasa. Ketika kita menggunakan rasa, apa yang tidak pernah kita bayangkan terjadi. Saya nggak berharap bertelur, tapi kok bisa bertelur? Karena ternyata kita melihatnya pakai rasa. Itu sederhana sekali, sangat sederhana. Di luar itu kan ada teknisnya ya, ada teknis kandangnya harus berapa, idealnya bagaimana dan sebagainya teknis. Tapi teknis itu tadi menjadi kurang sempurna ketika kita tidak menggunakan rasa tadi itu, Pak Prapto. Jadi Mahasiswa Farm di luar kami punya cukup banyak pengalaman tentang menangkarkan, yang tidak bisa kita tinggalkan adalah rasa. Sehingga saya sendiri di penangkaran juga sulit untuk bisa nyari karyawan, karena karyawan ini juga biasanya hanya pengennya ya bekerja dapat gaji, tidak menggunakan rasa. Sehingga saya kalau yang pelihara sama teman-teman yang pelihara itu beda. Nah ini saya pikir ini terjadi di semua ya, karena memang hewan itu akan memiliki ikatan emosional dengan siapa yang dia pelihara atau siapa yang melihara dia. Itu terasa sekali Pak Prapto. Jadi rasa itu penting banget.
Dan di luar teknis yang macam-macam tadi itu, pertama rasa harus kita pakai. Rasa cinta. Rasa cinta. Oke, Mas Agus. Baik, Pak Tuksul, karena waktu juga yang harus kita katakan kembali adalah kita yang semuanya harus dibicarakan. Bintang tamu hari ini memang sungguh bisa memberi perspektif yang berbeda, penuh dengan nilai-nilai dari atas apa yang selama ini kita lakukan, dan tentu yang sudah kita lakukan teman-teman semua itu juga cukup keren. Konsistensi membranding diri itu sudah serta-merta pelan-pelan kita buktinya di belakang kaos di banner ada karakter dari masing-masing teman-teman yang berada di daerah mana, dari pagi juga ada Pak Made. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting adalah kolaborasi. Maka kita harus menyediakan rosol tadi antara satu dengan lain, sehingga pada gilirannya pihak-pihak pemangku wilayah stakeholder ini nanti akan melirik kita sebagai mitra. Saya kira demikian, teman-teman semua. Mari kita lanjutkan acara kita. Terima kasih Mas Afif, Mbak yang ganti-ganti. Jangan segan-segan berdatang lagi acara kita. Oke, Mas Tarto, untuk sangat sehat-sehat semua teman-teman semua, dan kenang-kenangan untuk Mas Afif berupa sesuatu yang luar biasa, foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Afif.